itu Ismail atau Ishak dek gitu, nanya ke saya. Saya cuma bilang Ishak mah, Ismail mah. Cepet pulang gitu. Terus tambah lagi kan dulu kan suka ada bom teroris gitu ya Muslim gitu. Saya lebih lebih ketakutan ketinggalan obat saya dibandingkan HP gitu loh. Percaya deh. Orang Islam itu ya kenapa lebih sering lebih lebih sehat katanya gitu karena dia kalau mau sholat itu selalu ambil wudhu dulu. Kalau di rumah tuh kan saya nggak sholat ya gitu. Saya cuma coba aja gitu loh pakai dengan cara saya sendiri yang diajarin gitu ya. Katanya pakai bismillah, ya udah bismillah. Coba aja tapi lo harus yakin ya kalau Allah bisa ngebantu lo gitu. Selalu ngomongnya begitu, yakin kalau Allah bisa membantu gitu ya. Kalau memang ini memang berkhasiat nih wudhu saya tuh saya pijitin anak saya ya. Anak saya dikasih dong supaya dia tuh bisa, yang saya menyesali gitu ya sampai sekarang, kenapa ya dulu aja kenapa nggak saya jadi Islam, kalau nggak kan saya bisa ngajarin anak saya tuh untuk lebih berbakti ke orang tua gitu loh ya kan. Saya minta kalau memang hidayah itu masih bisa diberikan ke anak saya gitu ya, saya bahagia banget gitu loh. Saya rindu tuh anak saya bisa nanti sholat sama-sama gitu loh. Sama papanya anak-anak, ya engkau punya rencana yang lebih indah kali buat saya. Saya nggak tahu. Tapi kalau saya engkau izinkan, pasti ada rencana yang lebih indah lagi dari itu semua. Anak saya ya kan, keluarga, saya ditinggal sama keluarga. Terus ekonomi yang pasti saya pernah ada kekerasan gitu ya itu dari anak saya, jadi saya kayak jadi trauma gitu, takut ya saya bakal bilang langsung gitu, kakak adik mama sekarang udah jadi mualaf do Islam gitu. Karena cuman mereka kan yang ada yang saya punya sekarang ini gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to make this channel. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan mualaf keturunan Manado dan Ambon, Bu ya. Silakan perkenalkan, Bu. Siapa namanya? Kesibukannya apa sekarang? Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erli Marina Rares. Saya dari dua suku Manado dan Ambon. Ya. Umur saya sekarang sudah 50 tahun. Oke. Kesibukan saya sekarang ini belum ada kegiatan yang permanen, tapi di balik itu saya ibu rumah tangga jarak jauh. Saya single parent. Alright. Tadinya apa, Bu, kesibukannya? Apa bekerja di bidang apa gitu, Bu? Saya 2023 baru berhenti dari pekerjaan saya yang udah saya gelutin hampir 30 tahun di kantor daerah Jakarta Selatan, di daerah prestis juga. Posisi juga menurut saya luar biasa kalau buat saya gitu. Tapi ya itu qadarullah, harus stop 2023 gitu. Jadi apa, Bu? Boleh tahu nggak? Saya dulu sekretaris di perusahaan minyak lokal. Latar belakang agamanya dulu apa? Dulu saya dari lahir sampai 2021 itu saya Kristen Protestan. Kristen Protestan yang taat, yang rajin ke gereja. Saya juga mantan guru sekolah minggu yang Terus kelas ikut kecil gitu ya. kebaktian juga itu, Ikut Bu? kebaktian pasti anak saya, anak saya lahir juga saya bawa sekolah minggu rajin tiap minggu. Saya ajarin mereka ibadah yang baik, gimana jadi seorang Kristen yang baik gitu. Cukup ini, Bu ya. Ya. Cukup militan, Bu ya. Sebelum berislam atau mengenal Islam, pernah nggak sih ada keraguan-keraguan dengan agama yang Ibu terdahulu gitu? Atau pertanyaan-pertanyaan, ada nggak, Bu? Sampai akhirnya menentukan jawaban itu di Islam gitu. Nggak ada sih mas ya, mungkin karena saya keturunan ya, jadi Oke. hanya mengikuti alur dari orang tua ngajarinnya tiap minggu gereja gitu ya, terus harus berdoa gitu aja. Jadi ya itu karena keturunan, jadi jalaninnya ya seperti itu aja dari kecil sampai saya besar itu gitu. Oh, tidak ada hal-hal yang membuat Ibu bertanya-tanya gitu ya dengan Enggak, karena agama saya Ibu kan ruang terdahulu. lingkupnya memang dari kecil itu kan dibikin sama orang tua, bukan dibikin dengan sengaja ya, tapi diarahkan supaya tidak tidak melewati dari Kristen, dari teman-teman Kristen gitu. Saya berteman dengan teman yang Muslim misalnya agak dekat gitu, orang tua saya nggak suka gitu ya. Jadi dibatasi gitu ya.
Tapi kalau ada temen mau apa namanya, mau dia laki-laki atau perempuan gitu dekat dengan saya, tapi yang penting dia Kristen juga, orang tua saya senang, khususnya mama saya gitu. Ya Ibu. mungkin mama saya juga dari Kristen keturunan gitu loh. Dan memang ruang lingkupnya mereka mungkin dari kecil memang hanya itu aja gitu. Mama saya kan anak anak sekolah PSKD dulu, PSKD 1 di Jalan Cipto situ. PSKD kan dulu sekolahnya sekolah paling bagus kan, Kristen paling bagus, ketat gitu ya. Apalagi mama saya orang Ambon gitu ya. Ya itu. Nggak, maksud aku kan Jakarta itu kan heterogen ya. Dan kita memang sudah terbiasa bergaul dengan suku ini, agama ini gitu kan. Dan saya rasa orang tua yang tinggal di Jakarta pun sudah cukup paham dengan keanekaragaman akan hal itu gitu. Iya. Lalu kenapa orang tua ibu tuh sampai-sampai terkesan ketat sekali untuk melarang anaknya itu bergaul dengan orang Islam? Memangnya ada stigma apa dengan Islam di mata orang tua ibu? Saya kurang paham ada stigma apa, cuman ya mungkin itu karena ruang lingkupnya mereka memperkecil gitu ya. Bergaul sih saya boleh dengan Islam, tapi cuman kalau udah agak, saya punya sahabat aja, ada sahabat misalnya dia udah di luar dari Kristen gitu, kayaknya kurang ini juga gitu mama. Tapi kalau ada sahabat saya gitu dari SMA ya, dia orang Ambon, terus sama-sama Kristen juga, taat gitu ya, mama saya tuh sayang banget juga sama dia gitu loh. Kelihatan banget gitu. Temen datang juga yang muslim gitu, mama suka nanya, dianya tuh Ishak atau Ismail, mama ngomongnya gitu, membedakan antara Islam sama Kristen Oh, gitu. Iya. Masya Allah. Iya. Saya baru tahu nih. Jadi kalau Iya, Ishak itu dari Kristen, Kristen, Ismail dari Ismail. Islam. Loh, bukannya orang Kristen itu juga mengimani adanya Nabi Ismail? Ya saya nggak tahu ya, kalau menurut itu kan yang Nabi Abraham itu kan anaknya kan Ismail kan dari Siti Hajar kan. Ya, Nah betul. terus tapi kan kalau dari Kristen itu kan anaknya Ibu Sarai itu kan Ishak. Ishak Ya. yang dikorbankan kan gitu. Oke. Kalau menurut Alkitab itu ya kayak Oke. gitu. Jadi kalau ada temen laki gitu ya pernah main ke rumah gitu ya, masih sekolah gitu, hanya untuk pinjam buku, Oke. itu Ismail atau Ishak dek gitu nanya ke saya. Saya cuma bilang Oh. Ishak mah, Ismail mah, cepet pulang gitu. Oh, sampai sebegitunya ya. Iya, nggak usah langsung aja pinjam buku, kan udah langsung kasih bukunya langsung pulang gitu. Untuk diketatin banget sih enggak, cuman udah dikasih rambu-rambu gitu loh. Rambu-rambu gitu ya. Pokoknya Tuh. kalau yang Ismail Ismail. jangan terlalu dekat gitu Iya. ya. Pada akhirnya ibu Islam gitu kan ya. Tapi saya mau nanya, apa sih pandangan Islam gitu ya? Pandangan ibu tentang Islam sebelum ibu masuk Islam? Saya sih sejujurnya ya, memang sama orang Islam itu saya bergaul biasa ya. Oke. Cuman ya itu masih agak membatasi ya. Terus tambah lagi kan dulu kan suka ada bom teroris gitu ya, Muslim gitu ya. Oke. Saya juga agak-agak langsung mengantipati gitu ya. Antipati ya. Terus ada Oke. teman-teman di kantor dulu juga kayak menurut saya tuh apa ya, kurang mantep lah gitu ya, cara dia bergaul dalam perkantoran gitu ya. Tuh saya langsung ya berdecak sendiri sih, maksudnya kok kayak gini sih gitu ya. Tidak mencerminkan keislamannya gitu ya. Iya buat saya tuh gak usah gitu-gitu banget deh gitu, maksud saya dulu Oh, tuh gitu maksudnya apa loh. nih? Emang teman Dia ibu tuh yang terlalu, menurut saya tuh terlalu fanatik gitu loh. fanatik. Gitu. Jadi dia juga kalau mau apa namanya, mau bergaul dia juga membatasi, dia nggak mau sama yang Kristen gitu loh. Padahal kan kita satu divisi gitu ya. Oke. Cuman ya itu yang sempat saya, gitu amat sih gitu loh. Kan bermuamalah, maksudnya bergaul, tetapi tetap dia memperlihatkan hal itu. Iya, jadi saya karena tidak terlalu harus berinteraksi sama dia ya, jadi saya pikir ya sudahlah biarin aja gitu. Padahal teman-teman saya juga banyak kan yang di kantor itu yang Islam juga, ya Iya. biasa aja sayanya gitu loh. Jadi ibu lebih lihat Islam itu muslimnya gitu ya, maksudnya orangnya gitu ya. Orangnya, iya. Bukan agamanya gitu ya. Bukan. Karena kan saya belum dikenalin, jadi saya belum naksir gitu loh, ya kan? Oke. Gitu. Bagaimana tuh awal ceritanya sampai akhirnya mengenal agama Islam? Ya saya diperkenalkan melalui yang tadi saya bilang, saya dikenalin dari wudhu itu. Itu sudah di Jakarta tuh ya? Memang ibu lahir di Jakarta ya? Saya lahir besar di Jakarta. Oke. Terus. Terus dari saya kan dulu banyak jerawat ya, terus saya suka asma saya akut, saya udah pakai obat yang kalau menurut dokter tuh harus pakainya yang
apa namanya dosisnya agak lebih tinggi gitu Oke. ya. Kemana-mana saya harus pakai pakai obat gitu ya. Bikin saya nggak nyaman sebenarnya Oke. gitu loh. Saya lebih lebih ketakutan ketinggalan obat saya dibandingkan HP gitu loh. Kalau obat saya ketinggalan tuh saya rasanya udah kayaknya udah lemes, terus saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Tuh terus teman saya tuh bilang gitu loh, "Eh, kalau mau percaya deh, orang Islam itu ya kenapa lebih sering apa lebih lebih sehat katanya gitu, karena dia kalau mau sholat itu selalu ambil wudhu dulu," dia bilang gitu. Nih wudhunya tuh begini gitu kan, dia kasih tahu kan tangan, terus pada saat menghirup di hidung tuh dihirup, jadi nanti celeng bunyinya di sini nih, rasanya di sini nih, di otak tuh apa ada sakit-sakit gitu ya. Nah itu tapi itu yang bisa bikin sembuh sakit-sakit apa pilek apa segala macam, dia bilang gitu. Terus saya bilang masa sih, iya, tapi tetap aja harus percaya juga itu. Kalau kamu percaya yakin Allah Subhanahu wa taala, dia ngomong gitu ke saya, bisa deh kamu sembuh. Terus saya juga diajarin dengan sholawat gitu. Kamu yakin aja deh dengan ini nih zikir sama sholawat. Jadi saya dulu dikenalinya wudhu sama diajarin zikir sama sholawat. Ibu nggak marah saat itu? Gue Enggak. Kristen ya, lu Iya, ngapain lo? tapi memang Ngajarin gue Islam gitu. waktu itu saya nggak tahu kenapa ya, memang saya kok diajarin gitu tuh saya Nggak marah? nggak itu ya nggak marah gitu. Apa sih ngajarin gitu? Gua kan Kristen enggak gitu loh. Saya cuman karena memang saya pengen sembuh aja sih sebenarnya yang sembuh dari asma itu gitu loh. Terus saya coba gitu ya. Saya coba gitu. Kalau di rumah tuh kan saya nggak sholat ya gitu. Saya cuman coba aja gitu loh. Pakai dengan cara saya sendiri yang diajarin gitu ya. Katanya pakai Bismillah, ya udah Bismillah. Terus ya Allah tolong sembuhin saya gitu. Saya cuma gitu doang gitu loh, Ibu sembuhin. berdoa ke Allah? Iya saya gitu doang. Ya Allah saya sembuhin saya ya gitu. Loh, loh, Saya loh. belajar wudhu gitu. Beneran. Terus saya belajar sholat gitu ya. Di kantor saya kalau sholat tuh ngumpet-ngumpet ya kan. Takut Loh, loh, juga loh, loh, kelihatan loh. sama teman. Terus kalau lagi ada waktu senggang, saya buka YouTube gitu, lihat sholat gimana sih gitu caranya gitu. Dari situ tuh saya mulai kayak ada rasa tertarik, naksir lah kira-kira kayak gitu sama Islam. Terus saya Oke. diajarnya itu subhanallah gitu. Terus alhamdulillah, Allahu Akbar gitu 33 kali masing-masing gitu sama sholawat gitu. Dari situ tuh saya mulai eh, saya rasanya kok enak ya gitu loh. Dan saya nggak ada beban sama sekali gitu. Oke. Terus anak saya itu kan yang perempuan itu masih agak kecil ya, lahirnya memang kecil dia. Terus pertumbuhannya dia tuh nggak seperti teman-temannya gitu yang sudah akil balik ya kan sesuai umurnya. Kok anak saya belum gitu ya. Terus saya ngomong sama teman saya, kata teman saya gini, coba aja lo wudhu dulu gitu. Terus yakin deh, mungkin dengan tangan lo pijit-pijit anak lo, terus mungkin nanti anak lo bisa head gitu, mens gitu, tuh kan. Terus masa sih, iya coba aja gitu. Terus tapi harus yakin ya kalau Allah tuh bisa bantu gitu. Cuman Allah yang Ini doa belum yang masuk bisa Islam bantu. ya? Hah? Belum masuk Islam? Belum, itu 2018 apa 2018 apa 2019 lah gitu. Oke. Gitu. Terus udah saya di rumah, anak saya kan kebetulan anak saya komentar ke saya gitu. Mama kenapa sih aku belum belum dapat mens gitu ya. Emang umur berapa anak ibu? Anak saya waktu itu udah SMA kelas 1 kalau nggak salah. Belum mens. Iya dia belum mens. Tapi teman-temannya kan dia cerita udah semua gitu kan. Terus dia ada rasa gimana ya, nggak enak kayak rasanya nggak nyaman gitu ya. Terus saya juga sebagai ibu, oh ya kenapa ya anak saya belum gitu ya. Terus saya ikutin apa yang teman saya bilang itu. Terus kata dia gini, coba aja tapi lo harus yakin ya kalau Allah bisa ngebantu lo gitu. Selalu ngomongnya begitu, yakin kalau Allah bisa membantu gitu ya. Oke. Oh ya udah deh. Terus ya udah saya coba wudhu gitu ya. Terus dalam hati saya bilang, ya Allah pakailah tangan saya ini, saya mau pijitin anak saya. Kalau memang ini memang apa berkhasiat nih wudhu saya, tuh saya pijitin anak saya ya. Anak saya dikasih dong supaya dia tuh bisa dapat mens sesuai dengan pertumbuhan dia gitu loh, ya kan. Secara teman-temannya kan udah semua, dianya belum gitu ya. Saya ngomong tuh seperti saya apa ya di hati saya aja gitu gimana sih gitu loh. Terus ya udah saya pijitin dia berapa kali gitu ya. Ya alhamdulillah ya seminggu lah beneran anak saya mens beneran saya nggak bohong. Terus saya langsung gini,
Oh ya, makin saya percaya kan gitu loh. Makin saya, oh iya bener ya, cuman gue wudhu aja, terus gue minta tangan gue jadi berkhasiat gitu. Maksudnya berkhasiat tuh bukan magic ya, tapi Ya, ya karena Allah tuh ngasih gitu, ngasih oke. izin gitu loh. Terus saya tanya sama teman saya lagi, wah itu ya udah itu salah satu doa lo dijawab katanya gitu. Terus saya tuh mulai tuh coba belajar sholat, lihat-lihat sholat gitu ya kan. Gimana sih gitu. Terus saya belajar, terus tiba-tiba ya itu saya jadi ada rasa apa ya, tertarik, naksir gitu jadinya. Kalau kita naksir kan sama seseorang kan kita pengen banget ya deket gitu Hmm. ya. Pengen tahu, Kepo, kepo. kepo kita kan apa sih yang di sini, apa sih tentang dia gitu ya. Ya itu saya mulai mulai belajar gitu loh, Oke. cari tahu gitu. Terus teman saya ngomong-ngomong apa tuh saya bilang, "Oh ya, ya nanya-nanya lah gitu tentang Islam tuh bagaimana gitu." Oke. Ternyata memang di Islam itu yang selama ini saya lihat tadi Mas bilang, saya cuma ngelihat orangnya gitu ya, tapi saya tidak masuk ke dalam. Sebenarnya dalamnya tuh indah gitu loh. Islam itu indah. Semuanya kan diajarin macam-macam ya kan. Oke. Yang saya menyesali gitu ya sampai sekarang, kenapa ya dulu aja kenapa nggak saya jadi Islam? Kalau nggak kan saya bisa ngajarin anak saya tuh untuk lebih berbakti ke orang tua gitu loh, ya kan? Terus lebih menghargai ibunya gitu loh, maksud Ya. saya gitu. Kalau sekarang kan saya nggak bisa ngajarin anak saya kalau dalam Islam itu kan seorang ibu tuh paling dimuliakan kan gitu ya kan. Sementara Rasulullah aja kan ditanya sama sahabatnya, siapa yang paling engkau harus apa muliakan gitu kan, dia kan Rasulullah kan jawabnya ibumu gitu. Terus siapa Ya. lagi ibumu, sampai 3 kali kan Rasulullah bilangnya kan. Ya. Lalu keempat kalinya itu kan baru ayahmu dan saudara-saudaramu gitu. Berarti kan ibu tuh lebih tinggi gitu loh derajatnya daripada seorang ayah gitu Ya. loh ya kan. Nah saya tuh pengennya anak saya tuh tahu gitu, bukannya saya pengen anak saya ini, saya cuma pengen anak saya tahu ajaran Islam gitu supaya dia lebih menghargai ibunya gitu. Ya. Maksud saya itu ajaran Islam itu kan bagus ternyata di dalamnya, cuman memang ada beberapa orang, bukan beberapa ya, mungkin orang lain yang gimana ya, Tidak sesuai. tidak sesuai gitu loh. Sebenarnya tuh indah banget gitu loh buat saya tuh sekarang ya Mas. Yang lalu itu ya udah saya tutup Ya. gitu loh ya kan. Jadi sekarang saya lagi indah-indahnya nih gitu ya, belajar itu. Ya udah ini aja yang saya mau kembangkan buat diri saya sendiri gitu loh. Masya Allah. Supaya saya tuh makin istiqomah gitu ya, makin kuat gitu loh. Saya selalu minta sama Allah, Allah kan maha membolak-balikan hati manusia ya. Saya minta kalau memang hidayah itu masih bisa diberikan ke anak saya gitu ya, saya bahagia banget gitu loh. Amin. Saya bisa, saya rindu tuh anak saya bisa nanti sholat sama-sama gitu loh. Walaupun saya nggak tahu ya kapan waktunya gitu. Tapi saya percaya sih, kan kita harus prasangka baik. Mungkin satu waktu bisa jadi anak saya akan jadi muslim gitu. Karena Amin. melihat saya gitu. Jadi nggak perlu saya, ayo deh kakak adik gitu ya, ikut mama jadi muslim. Nggak perlu buat saya. Jadi mereka melihat, dengan melihat gambaran saya ini yang keluar dari diri saya gitu, yang mereka rasakan gitu, supaya mereka oh iya gitu ya. Jadi Islam itu keluar dari dalam diri saya, bukan saya yang narik-narik mereka gitu loh. Maunya saya tuh ya, saya berharapnya begitu ya. Cuma kan semua Allah yang nentuin ya. Waktunya saya nggak tahu kapan, yang penting saya minta aja gitu, nggak tahu kapan, pokoknya minta aja gitu. Memang pada Gitu. akhirnya syahadat itu bagaimana Bu ceritanya? Pada akhirnya syahadat saya ya saya proses perceraian saya tuh berjalan dengan lancar Mas. Waktu saya mau cerai itu kan saya juga bilang, saya berdoa, ya Allah kalau memang saya tidak Engkau izinkan untuk saya berpisah sama bapaknya anak-anak, ya Engkau punya rencana yang lebih indah kali buat saya. Saya nggak tahu. Tapi kalau saya Engkau izinkan, pasti ada rencana yang lebih indah lagi dari itu semua. Saya bilang gitu. Saya mau proses cerai itu lancar Mas, nggak ada masalah. Itu karena COVID ya waktu itu, jadi terhambat berapa kali sidang, nggak jadi gitu ya. Mungkin kalau diurutin itu cuma 4 5 Ini 5 kali cerainya sidang. kenapa ini? Hah? Ada masalah lain? Ada masalah lain gitu Oke. ya.
yang saya juga Oke. nggak bisa maksudnya bertahan gitu ya, buat apa gitu ya. Tambah lagi saya merasa saya memang mau jadi Islam gitu loh, niatan saya gitu, dan saya nggak mungkin lah sama-sama sama dia juga kan gitu, Oke. saya ditentang juga. Jadi makanya saya berdoa kalau misalnya memang itu, saya nggak tahu lah, pasrah aja gitu. Oke. Cuman ternyata Allah kan berkehendak, cerai saya kan prosesnya berjalan lancar dan saya ketok palu diluluskan sama hakim gitu. Jadi ya saya bilang, oh Allah, berarti saya diizinkan, berarti ini ada lagi nih hal yang indah yang mau Allah kasih ke saya gitu loh. Gitu ya. Akhirnya saya setelah saya cerai, proses selesai, masa idah saya selesai ya, Ya. gitu. Ya udah saya langsung syahadat Di mana, Bu? di Masjid Atin. Nah, setelah akhirnya Ibu berislam, ujian apa terberat untuk Ibu? Banyak Mas. Ujiannya anak saya ya kan, keluarga, saya ditinggal sama keluarga. Terus ekonomi yang pasti ya kan. Kalau ekonomi sampai sekarang masih, anak saya mereka udah tahu sebenarnya saya Islam, cuman mereka maunya tuh saya sebagai mamanya tuh ngomong langsung secara jujur sama mereka. Jadi mereka selama ini kan taunya dari kakak saya gitu ya kan. Jadi mereka maunya tuh, aku maunya mama jujur sama kita gitu loh. Jadi dari mulut saya langsung gitu, kakak Udah kan? adek. Hah? Udah kan udah jujur. Belum kan, saya secara langsung gitu kan enggak. Mereka kan sebenarnya awal-awalnya masih meraba-raba ya Oke. kan. Terus saya ngomong sama kakak saya jujur, saya sudah muslim gitu kan. Saya mualaf, saya muslim. Jadi ya udah, kita beda keyakinan tapi kan kita saudara gitu kan, saudara kandung. Nah, itu kata-kata itu yang disampaikan ke anak saya gitu loh. Oke. Anak saya nggak mau, dia maunya saya sendiri ngomong langsung seperti saya ngomong sama kakak saya Akhirnya Ibu gitu. lakukan. Ya itu, hal itu belum saya lakuin sampai sekarang. Ya saya masih belum ini ya, sama anak saya belum berani. Sebab saya masih belum bisa penuhin ekonomi mereka dengan baik gitu pas sampai sekarang ini kan. Iya, menyampaikan aja, tapi kan saya punya background yang tidak baik ya sama anak-anak. Jadi saya takut hal itu kejadian lagi gitu loh Mas gitu. Background yang tidak baik. Ya, Background yang tidak baik itu maksudnya? maksudnya tuh saya pernah ada kekerasan gitu ya, itu dari anak saya. Jadi saya kayak jadi trauma gitu, takut gitu Mas. Takut itu terjadi lagi sama Ibu. Ibu sayang sama anak Ibu? Ya sayang lah Mas. Kalau ada anak Ibu di sini, Ibu mau ngomong apa? Ya saya bakalan bilang langsung gitu, kakak adik, mama sekarang udah jadi mualaf udah Islam gitu, tapi mama tetap sayang sama kalian gitu. Sampai kapanpun sayangnya mama tuh gak akan berubah gitu. Walaupun mama udah beda gitu. Ibu Karena cuman kangen? mereka kan yang ada, yang saya punya sekarang ini gitu loh. Ibu kangen sama dia? Kangen. Tiap hari saya hanya WA-an aja sama anak-anak Mas. Kayak tadi sebelum kesini juga saya WA-an sama anak saya yang perempuan, saya pesenin Gojek gitu ya. Gitu. Cuman kan secara fisik saya, Sudah berapa lama Ibu tidak memeluk anak Ibu? eh saya terakhir tuh ketemu anak saya 2 bulan lalu. Anak saya lagi sakit. Dia hubungin saya, "Mama aku sakit," gitu. Aku maunya mama anterin aku ke dokter gitu. Lalu saya pulang, anak saya lagi sakit gitu. Tapi saya nggak ketemu anak saya yang laki gitu. Dia karena masih sekolah kan. Kenapa Ibu tidak tinggal sama mereka? Itu Mas, saya kan belum 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 ini, belum apa namanya, belum jujur sama mereka gitu. Dan saya juga terbatas Mas. Saya belum kerja gitu loh ya kan. Jadi belum cukup settle untuk bisa. Nah, itu dia Mas. Kalau saya merasa kalau saya sudah cukup settle secara ekonomi ya, saya ngomongnya lebih enak gitu, dan mereka lihat, oh iya mama saya ya karena mualaf, ya saya kan begini, anak-anak saya menyalahi saya, ya mama sih mualaf segala gitu. Oke. Mama sih mualaf makanya dia Tapi begini. berita ini belum sampai kepada mereka. Maksudnya? Berita Ibu masuk Islam itu sampai sekarang belum kecium sama mereka.
Udah mereka tahu, makanya mereka berani bilang mama sih mualaf gitu loh. Cuma kan mereka maunya tuh saya duduk bertiga tuh saya ngomong langsung, itu yang belum saya berani. Oke. Pertama karena saya takut ada kekerasan kayak waktu itu ya kan, terus sayanya juga belum settle secara ekonomi gitu. Itu ya, tapi saya selalu berdoa sama Allah gitu, minta saya dikasih apa namanya ya, rezeki supaya saya bisa kasih lihat gitu, walaupun mama mualaf nih mama bisa ada dapat rezeki gitu loh, bisa Bisa iniin jadi kalian ibu ada gitu. power gitu ya. Iya gitu. Mungkin pesan dan kesan buat para mualaf yang sedang nonton. Untuk para mualaf harus tetap istiqomah. Jadi Islam itu bukan sulit tapi memang indah, karena ujian kehidupan itu dikasih sama Allah kan. Allah tuh cinta sama kita semua. Allah tuh cuma mau dekat sama umatnya gitu. Makanya dikasih ujian kehidupan. Kalau dikasih ujian kan kita makin terus kan sholatnya, ininya semuanya. Allah tuh cuma pengen umatnya tuh deket aja gitu loh. Mintanya terus-terusan merengek-rengek gitu. Allah kan senang sama umatnya yang merengek-rengek. Karena kan gak mungkin minta sama yang lain, cuma minta sama Allah aja. Dengan ujian yang begitu Gitu. berat seperti ini, ibu tetap berhusnudzon sama Allah ya. Amin, insya Allah. Masya Allah. Semoga Allah kuatkan iman ibu, Bu ya. Amin, amin. Oke, teman-teman, semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ibu ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita semua. Amin. Itu saja, Bu ya. Ya. Terima Terima kasih kasih. sudah menjadi narasumber kami, Bu ya. Kafartul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama satu lagi, Bu, ketinggalan. Oh Maaf. iya, Al-Quran, Bu ya. terima Baitul Maqdis. kasih. Dari Baitul Maqdis. Ya. Terima kasih, Bu. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.